Lo pernah nggak sih dimarahin orang tua, guru, atau atasan, tapi abis itu bukan makin semangat, malah makin kepikiran, ngerasa kecil, dan kepalanya muter terus? Gue yakin banyak dari kita yang jawabnya pernah, bahkan sering. Sekarang coba gue balik pertanyaannya. Menurut lo kenapa satu orang dimarahin bisa berubah jadi lebih disiplin, sementara yang lain justru tumbuh dengan rasa takut, minder, atau bahkan trauma? Padahal sama-sama dimarahin, sama-sama ditegur, sama-sama dikoreksi. Bedanya di mana? Nah, hari ini gue mau ajak lo ngebandingin satu hal yang kelihatannya sepele, tapi efeknya gede banget buat hidup anak muda. Cara dimarahi di Jepang versus di Indonesia. Bukan buat ngejelekin siapa-siapa, tapi buat kita sama-sama mikir, selama ini kita dibesarkan buat berkembang atau cuma dibesarkan buat nurut? Di Indonesia, dimarahin itu udah kayak makanan sehari-hari. Di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, bahkan di tongkrongan pun kadang ada versi dimarahin halus. Dan lucunya, kita sering nganggap marah itu sama dengan mendidik. Namanya juga biar kapok, biar tahu salah, biar ingat. Masalahnya, nggak semua teguran itu bikin orang belajar. Sebagian malah bikin orang takut salah, takut ngomong, takut nyoba, takut jadi diri sendiri. Sementara di Jepang, budaya marah itu ada, tapi caranya beda. Bukan berarti orang Jepang nggak tegas, justru mereka terkenal disiplin. Tapi cara mereka menegur lebih fokus ke rasa tanggung jawab, bukan rasa malu. Dan perbedaan kecil ini tanpa kita sadar, ngebentuk mental anak mudanya jauh berbeda. Poin pertama, dimarahi dengan suara versus dimarahi dengan diam. Di Indonesia, marah sering identik sama suara keras, nada naik, emosi keluar, kadang disertai kata-kata yang nyerang pribadi. Makanya kalau jadi orang tuh mikir, kamu tuh emang gak bisa diandelin. Sementara di Jepang, marah sering datang dalam bentuk keheningan. Orang tua atau atasan bisa cuma diem, mukanya serius, dan itu udah cukup bikin orang merasa bersalah. Bukan karena takut dimaki, tapi karena merasa ngecewain kepercayaan. Poin kedua, fokus ke orangnya versus fokus ke perbuatannya. Di sini, kesalahan sering langsung dilabelin ke orangnya. Kamu malas, kamu bandel, kamu nggak becus. Sedangkan di Jepang, yang dikritik adalah tindakannya. Ini kurang rapi, cara ini perlu diperbaiki. Kesalahannya dipisah dari identitas diri. Dan ini penting banget, karena anak nggak tumbuh dengan keyakinan bahwa dia rusak, tapi bahwa tindakannya bisa diperbaiki. Poin ketiga, malu di depan umum versus refleksi pribadi. Di Indonesia, marah di depan umum masih sering dianggap wajar. Di kelas, di kantor, di depan keluarga besar, katanya biar jadi pelajaran. Di Jepang, mempermalukan orang di depan umum itu justru dianggap nggak sopan. Teguran serius biasanya dilakukan secara pribadi, karena tujuannya bukan menjatuhkan, tapi bikin orang sadar. Poin keempat, takut hukuman versus rasa tanggung jawab. Banyak dari kita tumbuh taat karena takut dihukum, takut dipukul, takut dimarahin, takut dicap durhaka. Di Jepang, anak-anak dibiasakan bertanggung jawab sejak kecil, bersih-bersih sekolah bareng, ngurus barang sendiri, dan kalau salah, diminta mikir dampaknya ke orang lain. Bukan sekedar salah atau benar, tapi siapa yang dirugikan. Poin kelima, efek jangka panjang ke mental anak muda. Anak yang dibesarkan dengan teriakan cenderung tumbuh dengan suara keras di kepalanya sendiri, overthinking, takut gagal, dan perfeksionis berlebihan. Sementara anak yang dibesarkan dengan teguran yang tenang, lebih terbiasa refleksi dan tanggung jawab. Bukan berarti hidupnya tanpa tekanan, tapi tekanannya beda arah. Dan di sini punchline-nya. Masalah terbesar kita bukan sering dimarahin, tapi kita jarang diajarin gimana caranya salah dengan sehat. Kita dibesarkan buat takut salah, bukan buat belajar dari kesalahan. Makanya sekarang banyak anak muda yang kelihatannya kuat, tapi gampang runtuh. Kelihatannya santai, tapi di dalam kepalanya penuh suara marah dari masa kecil. Dan mungkin tanpa kita sadari, kita juga lagi ngulang pola yang sama ke orang lain. Ke adik, ke pasangan, ke teman, bahkan ke diri sendiri. Pertanyaan sekarang cuma satu, kalau suatu hari lo jadi orang tua, atasan atau pemimpin, lo mau orang berubah karena takut sama lo atau karena menghargai lo?
Perbandingan Jepang versus Indonesia ini bukan soal siapa lebih benar, tapi soal refleksi, bahwa cara kita menegur, menasehati, dan marah punya dampak panjang ke mental seseorang. Kalau lo relate sama topik ini, tulis di kolom komentar. Lo lebih sering dimarahin pakai cara yang mana? Dan kalau menurut lo obrolan kayak gini penting buat anak muda, jangan lupa like, share, dan subscribe, karena kadang yang kita butuhin bukan solusi instan, tapi ruang buat mikir dan sembuh pelan-pelan.